Ngop. Assalamualaikum, Tabib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya, Tabib, permasalahan dukun yang sekarang lagi viral. Ya. Dan anak sekarang pun belum tahu apa fungsi-fungsinya dukun yang sebenarnya. Nah, kami mohon supaya Tabib bisa menjelaskan dari zaman leluhur dulu sampai sekarang biar orang sekarang paham Tentang dukun ya? dukun, Fungsi dukun fungsinya di dukun. zaman dulu sampai sekarang. Ya, Kalau menurut saya tentang dukun di zaman dahulu ini ya, ya, adanya kan di Indonesia dukun itu, di tanah Indonesia, mungkin di Pulau Jawa lah, di Indonesia termasuk. Nama dukun itu kan adanya di Indonesia, bukan di daerah luar, bukan di Jepang, bukan di Belanda, bukan di Australia, bukan di Arab. Dukun itu di zaman kerajaan, di zaman bahla, di zaman dulu, dukun itu diperlukan sama para kerajaan. Sebab apa? Dukun itu ahli pengobatan. Satu, dukun itu ahli pengobatan. Dua, dukun itu bermanfaat bagi masyarakat lah, kalau sekitarnya, bagi rakyat atau umumnya bagi hamba-hamba Allah gitu loh. Yang lagi sakit, yang lagi mau melahirkan, ya sakit segala macam. Dukun itu seperti kalau orang Arab pertabiban lah. jadi segi positifnya itu dua. Dukun itu posisinya banyak. Dukun itu memang punya kelebihan. Di waktu zaman dikasih nama dukun, zaman dulu, zaman banget kerajaan, itu yang punya ilmu kelebihan dukun itu bisa jadi dampingan para raja, karena dukun itu ahli pengobatan sekaligus ahli segala untuk mempunyai kelebihan lah dari Allah kan gitu. Ibaratnya seperti anak indigo kalau sekarang-sekarang. Jadi dukun itu di zaman dulu itu hanya untuk kebaikan sebenarnya menurut saya. Karena dukun itu udah pernah mengobati. Nah, sekarang saya tanya. Di zaman dulu se-Indonesia ini mah, bukan sekota Serang Banten, bukan, se-Indonesia. Dari zaman dahulu bohong kalau nggak pernah ditolong sama dukun. Saya berjanji, saya menyaksikan, udah kelihatan, semua ditolong sama dukun. Kenapa sekarang dukun dibikin sesat lah ini? Bohong. Yang sesat itu sihir, bukan dukun, beda. Sihir itu berasal dari setan, jin, setan. Dukun bukan, dukun ahli pengobatan. Jadi zaman dulu jangan disalahguna. Jadi sekarang orang menggunakan sihir dijelek-jelekan jadi nama dukun. Sihir itu ibaratnya bersekutu sama setan jin. Namanya sihir di zaman Nabi, para nabi. Karena waktu itu di zaman Nabi itu banyak sihir-sihir, santet-santet. Namanya sihir, ahli nujum. Itu sebutnya paranormal. Paranormal itu ibaratnya sihir. Kalau dukun, dukun mah ahli dukun beranak, dukun pijat, dukun pengobatan. Dukun itu sebenarnya mah itu fungsinya menggantikan sebelum ada dokter. Saya tanya ke pemirsa, harus balas budi sama dukun dong. Awas jangan nanti tuh karma berlaku. Karma berlaku, nenek moyang kita semua, keturunan nenek leluhur kita pernah mungkin diobati sama dukun. Kalau masalah dukunnya, sekarang nama-nama dukun itu ya itu bukan dukun, itu oknum penyihir yang sekutu sama setan, mengatasnamakan dukun, menjelek-jelekan dukun. Sedangkan dukun itu di zaman dulu nggak ada ustadz, nggak ada kiai. Kalau lagi hamil diduci panggil dukun. Siapa yang di Indonesia yang nggak merasa ditolong dukun di zaman dahulu? Mungkin sampai sekarang dukun yang aslinya masih ada. Nah, jangan disamain sama sihir. Sihir itu bukan nama Indonesia. Waktu itu adanya di para nabi. Namanya sihir, ahli nujum, ilmu santet, sihir, bersekutu dengan jin. Kalau di Indonesia adanya dukun. Dukun itu sebenarnya bukan sihir. Ya, jadi kalau masalah tentang dukun ini dijelek-jelekan oknum-oknum ya yang ilmu sulap,
ilmu trik untuk orang-orang tertentu dibikin perdukunan. Ya itu namanya bukan dukun, itu mah oknum. Kalau dukun yang aslinya mah baik. Bagi saya jangan salah saudon. Siapa yang nggak pernah ditolong sama dukun di zaman dahulu nenek moyangnya? Se-Indonesia semua udah ngerasain tolong dukun, udah itu aja, jangan jelek-jelekin. Dukun yang asli kan nggak pasang tarif ya gitu ya. Dukun di zaman dulu nggak ada pasang-pasang tarif. Di zaman dulu dukun itu dari dukun cowok, dukun cewek, ya itu punya kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang jadi pengganti penerus Indonesia. Dukun siapa? Dokter penerusnya. Nah dulu nggak ada dokter, adanya dukun. Maka kerajaan semua mempunyai dukun ahlinya. Karena dukun itulah. Nah jadi beda sama sihir. Sihir itu baru. Sihir bisa nyantet. Sihir itu ahli nujum. Nah gitu. Jadi masalah santet, sihir itu ada nyata di zaman Nabi pun sihir santet ada. Jadi tolong aja yang sekarang lagi viral surat merah, jangan menyalahkan dukun. Kalau dukun nama dukun itu nama yang baik udah deal diresmikan sama kerajaan bahwa dukun itu adalah penggantinya waktu sebelum ada dokter. Makanya harus berterima kasih se-Indonesia sama dukun-dukun. Semua nenek moyang kita pernah diminta tolong sama dukun sebelum ada dokter. Hanya itu. Sihir sama dukun beda. Sihir adalah sekutu sama setan. Di zaman Nabi pun seperti itu. Sihir itu jahat, bersekutu sama jin setan. Setahu saya seperti itu. Tolong pemirsa, santet itu ada, sihir itu ada, ilmu karomah itu ada di para wali semua. Jangan membuat gaduh di Indonesia, budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu dukun itu budaya. Nama leluhur kita, tolong hormati. Itu. Sekarang pemirsa, semua harus kita berterima kasih sama dukun. Nenek-nenek moyang kita ditolong sama dukun semua. Yang merasa nggak ada ustadz, nggak ada kiai, ditolong sama ahli pengobatan dukun. Maka kita bersyukur ada dukun, ada para ulama yang soleh, dukun yang soleh. Sekarang bukan dukun yang jahat-jahat sekarang viral. Itu namanya sihir. Sihir itu seperti dulu itu seperti sekarang sulap, tapi sihir asli. Kalau sulap kan trik, seperti itu aja. Sekarang malah pura-pura jadi dukun. Ilmu sulap dibikin dukun. Beda kalau sihir ilmu asli. Ada, santet ada, sihir ada, pelet ada, ilmu kekebalan ada. Tetapi yang memiliki itu terbatas, tapi ada. Tolong pemirsa, dan saya salamkan sama Marcel. Marcel, kamu itu orang Indonesia, jangan ngejek-jekin dukun. Harus berterima kasih sama dukun. Nenek moyang kamu, leluhur kamu, semua ditolong sama dukun. Se-Indonesia bahkan pernah ditolong sama dukun. Ya, sekian saya pemberitahuan. Sihir sama dukun jauh beda. Nama dukun itu nama baik, sihir udah jelas nama setan. Nah, pemirsa, itu perbedaannya fungsi-fungsinya dukun. Sama bahwa sebenarnya dukun itu adalah berhati mulia pemirsa. Nah, iya. Karena apa? Dia dukun yang asli, tidak menarikkan harga. Walaupun hujan, panas malam, dia sanggup datang untuk menolong orang. Nah, itu permasalahan dukun yang asli sebenarnya. Asli di zaman dulu. Zaman dulu. Nah, sekarang harus kita kembangkan bahwa dukun itu baik, beda sama sihir. Sekarang terima kasih untuk memberitahu kelebihan saya. Yang saya diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala hari ini harus mengungkapkan kebenaran dukun. Dukun itu adalah orang yang baik. Udah berapa orang bahkan se-Indonesia ditolong sama dukun. Jangan jeleknya aja. Kalau masalah jelek bukan dukun aja. Bukan, ini bukan dukun yang jelek. Orang pribadian, oknum pribadian orang itu. Lah kita kerjanya sebagai pedagang. Ya pedagang itu kalau ada yang jujur, ada yang enggak, ya jangan diratakan dong. Ya pedagang juga sama kan? Ya. Pedagangnya enggak bener,
Ya urusan orangnya, bukan pedagangnya, bukan nama, bukan nama. dagangnya, tapi orangnya. Orangnya seperti Jadi itu. oknum. Oknum. Sekian, terima kasih untuk memberitahu umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.